Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Adi Rizka, dokter bagian ilmu bedah, khususnya bedah onkologi di Rumah Sakit Umum Cimutya, Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu teknik pengajaran di bidang ilmu bedah, khususnya bedah onkologi. Pada fase koas atau disebut dengan profesi, itu ada beberapa metode yang diajarkan. Pertama adalah media expert, bedside teaching, kemudian ada referat, ada case report, dan sebelumnya diawali dengan pre-test dan diakhiri dengan post-test. Post-test bisa berbentuk long case maupun mini OC. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, serta metode pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Dalam mata kuliah ini, saya menyampaikan pelajaran menyeluruh tentang diagnosa, tata laksana awal, pada berbagai jenis tumor, baik tumor jinak maupun tumor ganas, yang meliputi tumor jinak payudara maupun tumor ganas, tumor jinak pada sistem muskuloskeletal, maupun tumor ganas pada sistem muskuloskeletal, tumor jinak dan tumor ganas kulit, tumor kepala leher, limfadenopati, dan kelainan lainnya. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang kelainan di bidang bedah onkologi beserta tata laksananya dengan pendekatan sebagai dokter keluarga. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan beberapa topik yang dibahas dalam kurun waktu selama 10 minggu. Setelah mengetahui gambaran singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu adalah bagaimana cara menyampaikan materi perkuliahan. Ada beberapa metode yang disampaikan di PAS atau di profesi. Yang pertama dengan meet the expert. Jadi mahasiswa itu ketemu dengan pakar, dengan ahli, membahas kasus-kasus topik yang diberikan. Sekaligus di situ mahasiswa bisa bertanya jawab tentang kasus-kasus yang tidak dia mengerti. Kemudian bedside teaching, kita langsung berhadapan dengan pasien, di samping pasien, melihat langsung kondisi pasien, berdiskusi di situ, saling bertanya, kemudian kita suruh mahasiswa untuk mempraktekkan bagaimana cara memeriksa pemeriksaan fisik, anamnesa, serta mendiagnosa, serta menanyakan kemampuan dia untuk memplanning tata laksana. Kemudian juga mahasiswa diberikan case report, journal reading, dan diakhiri dengan post-test. Interaksi adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Untuk berinteraksi dengan mahasiswa, saya akan lakukan dengan cara tatap muka di jam-jam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, agar mahasiswa mendapatkan ruang diskusi, terutama terkait hal-hal yang belum dipahami mahasiswa pada saat jam perkuliahan. Kemudian assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Dengan mengetahui dengan cara penilaian tersebut, diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi selama masa perkuliahan agar dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Di bidang koas atau profesi, kita menilai mahasiswa dari interaksi sehari-hari. Bagaimana caranya dia menganamnesa pasien, melakukan terapi fisik, sekalian mendiagnosa dan memplanning apa terapi yang diberikan. Kemudian kita juga melihat attitude mereka, kita melihat kerajinan mereka, dan diakhiri dengan post-test. Dengan begitu, kita akan bisa tahu bagaimana kompetensi mahasiswa yang kita harapkan, karena selama 10 minggu mereka akan terpapar langsung dengan teori dan praktik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas satu judul NTE ya, tentang tumor parotis ya. Sebenarnya judul ini kenapa dipilih ya? Sebenarnya kalau untuk kompetensi dokter umum itu dia tidak bisa mengobati nih. Dia cukup dia tahu bahwa ini tumor parotis ya. Ini parotitis yang gondongan, mungkin kalian sering lihat apa? Gondongan ya. Nah, jadi kamu harus tahu yang mana infeksi, yang mana tumor.
Dan kita harus tahu, oh kira-kira ini pengobatannya ke arah mana. Cukup itu aja. Dan komplikasinya apa. Cukup di situ selesai kita. Karena kita tidak ada, dokter umum tidak punya kompetensi untuk mengobati penyakit ini. Kecuali parotitis, gondongan gondongan itu ya. Ini yang harus paham. Yang kedua kenapa? Karena sangat serius komplikasi dari operasi penyakit ini. Apa paling seriusnya? Wajahnya merot. Tiap hari lihat di cermin, ya apalagi cewek kan, tiap hari lihat di cermin wajahnya gini sebelah. Waduh, pasti itu yang diingat siapa? Dokternya terus ini yang operasi. Itu saking bahayanya tentang komplikasi pada tumor parotis ya. Nah, ini anatominya ini dia merupakan kelenjar liur mayor. Kelenjar liur itu ada minor, ada mayor, kecil dan besar. Mayor itu ada 3, parotis, submandibula dan sublingual. 3 dia. Tapi yang paling sering terjadi tumor adalah di parotis. Ya, kita harus tahu epidemiologi ya parotis. Yang kedua, poin paling penting bahwa tumor parotis, tumor kelenjar liur mayor itu sebagian besar adalah jinak. Oke? 90% itu jinak. Cuma 10% ke bawah itu ganas. Kelenjar liur minor ya, itu sangat jarang terjadi. Di mana dia lokasinya? Di lidah, di langit-langit, ya, di bukal. Itu kelenjar liur yang mengeluarkan air liur, tapi minor, kecil dia. Itu sangat jarang terjadi tumor. Kalau ada tumor, 90% ganas. Itu ya, kan gampang kan? Hafalannya kita harus seperti itu. Kalau enggak kita susah memahami suatu bidang kedokteran. Kalau kita enggak buat perumpamaan, enggak punya cara mengingat itu pasti lupa. Ya, nanti habis pelajaran di bedah, selesai, lupa lagi. Jadi kita harus punya konsep dulu bahwa ini kelenjar liur mayor yang paling sering terjadi pada dia, kan gitu, dan 90% dia jinak. Gitu kan? Itu kata kuncinya kan? Sebenarnya kan enggak susah-susah ya. Ini ya. Apa ini yang paling penting? Ini saya bilang tadi. Di sini keluar nervus facialis ya, dari foramen kepale ya di sini ya. Di sini pas di depan tragus di sini. Di depan ada tragus ini keluar. Kamu lihat cabangnya ada ke temporal ya, ke mata, habis itu ke zigoma, habis itu ke daerah bukal di sini ya. Jadi kalau ini ya tergantung, kalau operasinya kita salah operasi karena di pangkal ini, pasien nggak bisa nutup mata, merot nggak bisa lagi, bibirnya ini nggak bisa senyum. Yang paling bahaya apa risiko yang paling bahaya di sini? Di antara cabang ke mata ke ini, kemana yang paling bahaya? Ke? Kalau ini cuma kosmetik. Ke mata, apa? Ya, apa? Ini ya? Apa bahayanya apa? Bahayanya dia terjadi apa? Keratitis, nggak bisa dibasahi dengan air mata. Akhirnya apa? Terpapar angin, cahaya semua terpapar, sehingga terjadi keratitis dan buta orangnya. Gara-gara nggak bisa tutup mata. Jadi apa yang kita lakukan biasa? Kita kasih air mata buatan yang sudah terjadi komplikasi ini. Kita teteskan, dia 4 jam sekali dia teteskan lagi. Kalau kira-kira udah kering dia teteskan. Sering pada tumor-tumor ini itu juga belum dioperasi nih, karena tumornya ganas, dia menyerang saraf ini, sehingga pasiennya nggak bisa tutup mata juga. Bukan komplikasi operasi, memang komplikasi dari tumor itu sendiri, sehingga dia tidak bisa menutup mata. Sehingga datang dia udah kebas karena udah kering rasanya, nggak ada yang apa nih? Itu kompetensi siapa ini? Dokter umum. Ya, harus tahu bahwa saya harus kasih dia air mata buatan, banyak kan? Apa merek macam-macam kan, Sendoliters dan sebagainya itu teteskan supaya dia tidak buta. Tapi kalau dia udah datang ke kita nggak ngasih, siapa yang salah? Dokternya yang salah. Kok nggak datang ke dokter Pak? Sudah datang saya, tapi nggak dikasih apa-apa katanya. Katanya nggak apa-apa, disuruh gini-ginikan aja katanya, apa itu? Nggak ada, saya dikasih air mata buatan. Nah itu penting pada ini apa? Harus kalian, ini kompetensi kalian. Apa ini kan? Nah di sini ya kamu lihat ini, itu apa nih itu salurannya apa nih itu keluar ke molar 2 atas.
Kadang-kadang kan kamu sering tuh, kok seperti ada air apa? Air ludah yang terbang. Itu dari situ terpencet dia apa itu? Di sini keluar dari sini ya, keluar. Air ludah kita itu paling banyak itu keluar dari mayor ini. Masuk ini ya, ini dua ini yang paling besar ini. Nih keluar. Oke? Paham ya? Kemudian ini dia cuma 6% dari tumor kepala leher yang lainnya. Kan ada gondok, seruma, ada tumor lain, dia 6% ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan bahwa dia ada 3 ya, parotis, sublingual dan submandibular ya. Oke. Tumor pada kelenjar saliva jarang terjadi, 2-5% dari seluruh keganasan. Terbanyak pada usia 40-50 tahun ya. 80% dari tumor kelenjar yang lainnya. Jadi dia yang paling sering. Ini kamu duduk aja di poliklinik dalam satu stase ini pasti dapat tumor parotis. Karena memang paling banyak dia 80% ya. Lebih sering laki-laki ya. Kemudian kalau perempuan dia jenis pleomorfik ya, 20% tumor parotis ganas ya. 80% hina. Ada yang bilang 80, ada yang bilang apa itu? 90 seperti itu ya. Nah, ada saraf nervus facialis ini, dia membagi kelenjar parotis menjadi 2 lobus, lobus superficial dan lobus profundal. Sebenarnya dia tidak ada lobus sebenarnya. Cuma seolah-olah dibagi oleh jadi kita anggap yang di atasnya saraf itu lobus superficial, di bawahnya saraf lobus profundal. Dia tidak ada. Waktu kita operasi benar-benar kalau lobus gampang gini. Kita bedakan gini lobus, bisa kita angkat. Ini tidak bisa. Jadi memang harus dengan tajam. Kita membaginya dengan tajam supaya lepas yang atasnya. Ya. Jadi kalau dia tumornya jinak, kita cuma mengangkat yang atasnya aja. Tapi kalau ganas, kita angkat yang ini sekalian yang dalam-dalamnya. Dengan kita singkap satu-satu tuh sarafnya. Kita tarik pakai benang supaya nggak putus. Kita ambil dia apa? Lobus yang profunda yang kok tumornya. Makanya risiko operasi ini harus betul-betul inform konsen sama pasien dan keluarga. Caranya betul-betul gimana? Biar kita tahu dia bahwa sudah mengerti. Caranya gimana? Tanya apa? Udah mengerti Pak? Gitu. Bukan. Coba ulang yang saya bilang Bu. Begitu apa ya dok ya? Tahu dia. Kenapa kira-kira? Dia kena pikir tumornya udah seperti sambaran petir itu apa? Dengar apa? Bu ibu kanker ini, begitu kita bilang buah gitu ya. Itu berita yang lain itu sudah ada lagi masuk ke apa? Ke otak dia itu sudah apa itu rasanya itu kayak apa? Ketimpa apa ya? Apa itu? Aduh kanker. Aduh saya di kemo. Kan macam-macam ya. Udah mikir macam-macam. Padahal pada kanker ini nah ada kemo dia. Ya, cukup dengan operasi yang bagus di sinar radiasi udah selesai biasanya. Tapi karena bunyinya kanker itu, informasi yang kita sampaikan kadang-kadang nggak nyambung. Makanya kita suruh ulang, Bu, saya kasih tahu lagi ya, sekarang Ibu ulang. Apa yang saya katakan, komplikasinya apa, berapa persen kira-kira. Nah, jika pasiennya sudah mengerti dan setuju, baru kita operasi. Ya, salah satu aja masih ribut, jangan operasi itu. Salah satu aja keluarga yang masih tidak setuju, waduh, jadi masalah nanti itu. Harus betul-betul, karena risikonya memang tidak enak ya, karena sangat kosmetik sekali di wajah ya. Ini sama, sebenarnya ini cabangnya kemudian nih, cabang ke temporal ya, cabang ke zigoma, oke, cabang ke bukal ya, cabang ke marginal mandibula. Kalau yang ini kena yang gini, ya bibirnya merah ini. Kalau sini nggak bisa angkat senyum. Kalau senyum cuma sebelah aja dia. Seperti orang kena Bell's palsy ya, mungkin kamu tahu ya. Saya waktu itu saya pernah kena Bell's palsy. Waktu semester 3 saya. Saya belum belajar ilmu saraf. Saya pikir ini waduh siapa yang santet saya ini bener tuh. Bener loh. Kok kita ngeludah kok jatuhnya ke samping ke sini ngeludah nggak bisa ngeludah. Bersiul nggak bisa. Ya, bersiul ngambil pokoknya kalau kumur-kumur tumpah apa nih itu? Gini sebelah nggak bisa mencucu. Waduh ini kenapa ini apa nih itu? Nah, sampai kan kita nggak tahu kok bisa merot ya stroke tapi nggak lemah apa? Saya lihat kan stroke udah tahu kita apa lemah anggota ini kok cuma itu aja ya. Itu sama efeknya karena kenanya di nervus facialis kan karena meradang gitu ya. Kemudian diagnosisnya apa? Diagnosis
Pasti dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa pasti dia apa? Dia benjolan. Khasnya dia apa? Khas pada tumor parotis itu dia ini terangkat ini lobulus dari telinga. Jadi kalau dia benjolan sini, dia terangkat apa? Nah, itu khasnya dari apa itu? Tumor parotis. Kita akan membedakan kelenjar. Kalau tumor submandibula, kan gitu. Itu kan kelenjar apa? Kelenjar liur ya. Beda sama kelenjar limfe, jangan terbalik-balik. Gimana bedakan? Ini kompetensi dokter umum bahwa dia kelenjar liur atau limfe yang membesar. Lagi-lagi saya katakan di sini bahwa dokter itu klinisnya harus kuat. Ya, kalau kamu klinis tidak kuat, ya semuanya minta penunjang, kamu bisa salah. Ya, bentar minta inilah CT scan itu, itu sudah terlalu. Kadang-kadang berlebihan yang kita lakukan. Gimana cara bedakan bahwa ini? Sama kelenjar getah bening kan juga ada kelenjar getah bening submandibula. Satu lagi tumor kelenjar liur submandibula, bukan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening sama kelenjar liur beda. Kelenjar liur menghasilkan ludah. Kelenjar getah bening menghasilkan cairan limfe. Bedanya gimana? Pernah tahu? Tidak pernah. Tidak pernah. Walaupun sudah pernah, mungkin sudah ingat. Karena apa? Kadang-kadang kurang membekas ya. Baik kadang-kadang cara disampaikan sama dosennya ataupun kadang-kadang di kaliannya yang tidak apa fokus kadang sehingga itu lewat. Cukup pemeriksaan bimanual palpasi. Apa bimanual palpasi? Dua bimanual artinya dua tangan ya. Palpasi dengan dua tangan bimanual namanya bi. Ya. Satu jari colok ke dalam mulut, satu jari pegang dari luar dalam mulut sini. Jadi kalau kita tekan dari sini, teraba dari dalam mulut, teraba benjolan itu berarti itu kelenjar liur. Tapi kalau nggak teraba dari jari yang dimasukkan ke dalam mulut, berarti itu kelenjar getah bening. Simpel sekali ya benar. Begitu kita dorong dari sini kelenjarnya, yang bengkak itu kita dorong, kita colok jari kita. Dalam mulut bukan di sini ya, bukan di depan gigi ya, tapi di belakang gigi, di bawah lidah. Di bawah lidah kita. Kalau teraba, wah, ini kelenjar liur. Kalau tidak teraba dia yang teraba cuma dari sini aja, berarti kelenjar bening. Simpel sekali, tidak perlu minta CT scan, minta apa untuk nggak perlu minta apa? FNAB biopsi membedakan bahwa ini kelenjar liur atau kelenjar getah bening, cukup dengan pemeriksaan bimanual palpasi ya. Kemudian ini yang seperti benjolan di preauricula ya. Dia jarang nyeri kecuali dia sudah sakit, sudah besar ya. Dan satu lagi adalah parotitis tadi yang radang. Oke. Kemudian ini disfagia, sakit tenggorok, gangguan pendengaran ini kalau sudah besar ya. Oke. Sama pemeriksaan fisik sama ini ya. Bimanual, nah ini dia. Ya, untuk menilai bimanual palpasi dipakai di sini. Kemudian pemeriksaan penunjang, apa yang kita lakukan adalah USG, CT scan, MRI. Berarti kapan? Yang pertama apa yang kita lakukan bahwa untuk tahu dia jinak dan ganas apa adalah yang pertama enggak boleh dulu, sebalik. USG dulu. Yang tidak invasif dulu. Kalau kamu sudah colok, dibaca sama ada perdarahan di situ, USG-nya nanti membaca kok ada perdarahan itu di dalam itu. Dia salah baca, ya. Jadi USG dulu. USG bisa melihat ya nanti dari bentuk struktur di dalamnya bahwa dia kemungkinan jinak atau ganas, ya. FNAB pada tumor parotis tidak sensitifnya kurang. Kenapa? Bisa aja nggak kena di kelenjar yang ganasnya. Di semua kelenjar parotis yang itu nggak semuanya ganas kadang. Jadi nggak kena. Pas nggak kena itu dia bilang jinak. Jadi kalau memang sudah benjolan besar, ganas nggak ganas, dia tetap angkat. Kalau curiga ganas dari apa? Dari USG juga kita angkat yang dalam-dalamnya juga. Semua total, kita total parotidektomi namanya ya. Ini yang CT scan dan ini kapan kita pakai ini? Kalau sudah lengket, nggak bisa digoyang lagi nih. Oh, saya mau lihat ini kena tulang atau sudah sampai kemana? Udah hancur tulangnya atau gitu? Supaya kita bisa tahu ini masih bisa dioperasi atau tidak. Ya. Sekarang ini, kapan saya pakai MRI, kapan saya pakai CT scan? Kan gitu kan? Pertanyaan kan simpel sekali ya. Jadi di rumah sakit kita ada CT scan, ada MRI. Minta yang mana?
Prinsipnya apa? Harus tahu prinsip apa? CT scan sama MRI. Kamu perut sering minta apa? CT scan apa MRI? Scan kan? Kalau otot, MRI. CT scan itu bagus untuk tulang, ya, dan jaringan-jaringan yang di dalamnya itu banyak udara. Contohnya banyak udara apa? Sus, lambung, paru. Jangan sekali-sekali kamu minta MRI. MRI akan terganggu dengan udara, dengan H2O, ada air itu. Karena itu dia akan rusak dia. Tidak ada kita minta MRI abdomen, tidak ada. Karena hasilnya pasti jelek. Ya, tapi kita minta adalah CT scan abdomen. Walaupun di tempat kita ada MRI. Semua, makanya saya sering mengajarkan, setiap kita minta sesuatu, kita harus tahu maksud dan tujuannya. Saya minta FNAB lah. Maksudnya untuk apa ini? Tujuannya untuk apa? Ya. Oh, maksud saya mau lihat dia jinak atau ganas. Terus tujuannya apa kalau udah tahu jinak atau ganas? Tujuannya saya mau operasi, mau superficial paratidektomi aja atau saya mau total paratidektomi. Itu dia. Sakit perut, BNO atau apa kan? Tujuannya itu apa? Gitu. Tanya ke diri sendiri dulu. Tujuan itu apa? Saya minta apa itu? Pemeriksaan itu apa? Tahu ya, mau lihat apa? Enggak salah, berarti kita harus tahu. Misalnya gini, dia kolik biliar. Jadi ada batu di kandung empedu. Oh, kolik ini. Wah, curiga empedu. Apa mintanya harusnya? USG ya, bukan foto BNO. Foto BNO boleh curiga. Oh, curiga nih batu ginjal. Yang itu kan? Oh, curiga ileus obstruksi, perutnya udah kembung. Itu baru minta foto itu. Jadi kita harus tahu apa yang kita minta. Ini maksud harus ini kayak demamnya seperti tipes ini. Jadi yang saya minta memang Tubex. Ya, bukan saya minta apa? COVID, bukan. Apa itu? Bukan saya minta siapa tahu demam COVID. Karena gejalanya harus kita tahu. Harus jelas. Oke, harus paham ya. Ini jenis-jenisnya, kalau jinak ada, ganas ya. Ini sekedar tahu aja ya. Ini gambarnya nggak terlalu jelas mungkin ya. Di sini agak bengkak ya. Nah, ini ya. Ini malah udah agak turun ya. Ya saya enggak kemari, dia agak ke atas sedikit lagi ya. Nah, di depan telinga ini yang mungkin yang bawahnya, yang segmen yang bawahnya yang membesar ya. Oke, ini jenis-jenisnya apa nih itu? Perlu ini stadiumnya. Oke, ini kan jenis-jenisnya enggak perlu apa nih itu? Enggak perlu kamu hafal ya ini ya. Sekedar apa nih itu? Nah, ini ya. Seperti ini. Tindakannya adalah tindakan bedah ya. Ada yang superficial, ada yang total, ada yang extended, ada yang radikal sampai tulang-tulangnya dibuang. Enak mana operasi tumor yang sudah kena saraf orang itu sama yang belum kena? Enak ya? Sudah kena, tidak perlu kamu edukasi lagi. Memang sudah ini kok sudah merah ya, sudah tinggal angkat saraf-sarafnya semuanya. Karena dia tumor ganas. Jadi kita nggak ada ragu operasinya, cuma ragu resiko bius, bilang aja resiko operasi perdarahan. Tidak ada ngomong lagi resiko merot. Apa yang harus kasih tahu dia? Bahwa merot ini nggak balik lagi Pak. Jangan berharap operasi dia bisa apa? Senyum yang bagus, bukan, tetap sama dia. Ya, tetap sama ya, tidak ada keluhan lain. Oke, nah ini kapan kita sinar? Jika tidak bisa operasi lagi. Ya, kita sinar. Kedua, setelah operasi, hasilnya ganas. Kita yakin nih, nggak bisa habis memang. Sisanya kita radiasi. Kalau dia hasilnya sudah ganas ya. Kemoterapi responnya tidak bagus ya. Tidak bagus untuk apa? Ini frustasi kita mau ngasih apa? Sinar udah, apa lagi kita kasih? Kita kemo, operasi memang nggak bisa. Ya. Ini ya, seperti ini ya, sudah bengkak semua, nggak bisa dioperasi lagi ya. Ini ada komplikasi hematom ya. Ini perdarahan ya. Hematom. Ini kalau kena saraf dia erot ya mulutnya ya. Kemudian fistel ya, saliva. Jadi bisa keluar itu, nggak habis kita ambil, keluar apa? Dari lukanya keluar air liur. Cara ngobatinya gimana? Saya dapatnya itu nggak sengaja saya. Seperti dapat apa? Ilham atau apa istilahnya apa itu?
Nggak tahu kita caranya. Dia tiap hari masih kembung terus, keluar air liur penuh terus di bekas luka. Tiap minggu kerjaan kita sedot. Sedot cairan apa? Waktu saya sekolah tuh. Apa obatnya? Kira-kira. Frustasi saya, nggak tahu lagi mau ngasih. Akhirnya apa? Pak, coba puasa. Puasa 1 minggu, saya bilang. Puasa gimana? Pokoknya sahur, habis itu buka nanti maghrib. Puasa sunat terus. Seminggu sembuh. Kenapa kira-kira? Bukan. Keluar ludah, kenapa sih keluar ludah? Ada makanan, ya. Ada rangsa makanan, saya berhasil sembuh. Saya aja nggak nyangka ya. Saya suruh puasa pas ini ya. Saya anggap mungkin ludahnya akan nggak keluar kalau puasa, sembuh masih. Padahal udah stres nih, udah sebulan. Datang tiap minggu buka seperti ini nih. Air liur semua tuh. Kerjaan kita sedot pakai spet, sedot. Kempes, minggu depan datang lagi. Seperti itu. Kamu stres juga kan? Besar lagi, kayak tumor lagi. Ya kayak tumor lagi, jadi seperti itu. Ya. Jadi itu yang kita kerjakan ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh, ya, 1-2 pertanyaan. Nah, oke. Ya. Belum pernah kan Kena. Ya. yang tidak kemarin dan dia seminggu aja dok. Oh. Itu gimana dok? Ya. Itu namanya ya. Nervusnya itu neuropraksi namanya. Praksi apa artinya? Bahasa kedokteran kita praksi harus tahu praksi kalian tuh. Praksi itu tarikan. Ya, ketarik waktu kita operasi. Ya, ketarik-tarik. Dia itu akan terjadi kelumpuhan sementara. Nah, kita kasih multivitamin, vitamin saraf semua kita kasih, vitamin B. Biasanya seminggu 2 minggu sudah balik lagi. Asal yakin tidak putus waktu kita operasi. Tapi kalau kita operasi sudah putus, sudahlah. Apa itu? Wassalam, sudah tidak bisa itu, sudah apa? Ada yang dikerjakan apa? Disambung saraf. Disambung, diambil dari nervus auricularis magnus. Jadi sini ada saraf yang besar di sini. Waktu kita operasi parotis itu kelihatan. Kalau putus yang itu kita coba sambung. Nervus auricularis magnus fungsinya apa? Untuk memberikan rasa sensasi kalau kita pegang di sini loh. Nah, jika itu udah diambil nih nggak ada rasa ini. Sudah nggak kamu pegang, nggak tahu kamu ada yang pegang di sini apa? Nah, fungsinya untuk memberi sensasi sensorik dia daerah sini. Kita ambil, kita sambung bagian yang putus. Bisa berhasil, bisa enggak sambung saraf itu ya. Tapi kalau kita yakin enggak putus, kok dia agak merot, enggak usah takut itu. Biasa apa? Sementara. Tahu yakin enggak putus gimana? Memang bisa kita lihat. Makanya operasi harus afu, harus terlihat betul apa saraf itu. Enggak boleh enggak terlihat, kita anggap aman. Enggak boleh. Harus betul-betul terlihat ya. Jadi itu sementara ya. Nanti bisa hilang, neuropraksi namanya ya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada, kita cukupkan ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.